ngaku aja Mas Pram ada acara kita ngobrol. Ayo gimana? Alhamdulillah setelah kemarin seminggu Permata Umat datang ke rumah, hari ini lebih konkret lagi bahwa memang insya Allah ibu-ibu Permata Umat akan mendukung kita. Nah itu menjadi apa ya, menjadi kebahagiaan lah. Apalagi dengan doa Prof. Amin Rais kan, nah, itu menjadi apa ya, kita semakin semangat untuk melanjutkan perjalanan kampanye ini. Itu aja sebetulnya. Lah? Ada pesan-pesan yang disampaikan tadi Pak? Enggak, kan semua dengar juga. Artinya normatif aja bahwa nanti di saat memang kampanye Partai Permata Umat akan turun membantu juga gitu di beberapa wilayah yang memang nanti kita petakan. Apalagi ditambah Pak Amin Rais mau ikut turun juga membantu kita berkampanye. Jadi semakin meriah pesta Pilkada DKI. Nanti dijadwalin. Oke. Mas Prati, madrasah itu ada guru yang masih gajinya 1,5 juta. Aduh. Baik pendidikan formal yang ada di Jakarta yang dikelola oleh swasta atau informal seperti pesantren gitu kan. Ini saya kira nanti beliau Mas Prati bisa mewujudkan bentuk keberpihakannya terhadap dunia pendidikan yang bernuansa keagamaan. Pernah saya obrol ke beliau soal sekolah gratis itu, kalau cuman KJP yang diputar gitu, lalu guru-guru yang honorer ini digaji berapa? Nyampe UMR apa enggak gitu kan? Mas Prati, madrasah itu ada guru yang masih gajinya 1,5 juta. Aduh, gimana ini? Di Jakarta kurang lah, itu apa lagi? Itu dari itu ada. Saya kira mudah-mudahan di tangan beliau nanti ini bisa madrasah ini bisa ya ada tanda-tanda kehidupan lah. Yang saya hormati Kiai Lukman Hakim, Pak Kiai, terima kasih. Jengkolnya saya selalu ingat banget. Kiai Haji Samsul Ma'arif, Gus Saifuddin, Gus Bahar, dan para kiai-kiai dan orang Gus yang hadir pada siang hari ini, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Yang pertama saya ingin mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya Kiai Abdul Razak Alwi. Bagaimanapun beliau adalah panutan di Jakarta Selatan ini, kita kehilangan tokoh yang sangat bersahaja. Saya kenal secara pribadi Pak Kiai. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang pertama saya terima kasih. Yang kedua, saya tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Muhyiddin tadi, terutama untuk sekolah, dalam debat yang terakhir saya sudah menyampaikan secara terbuka bahwa untuk gratis itu tidak hanya sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta, dan juga untuk guru honorer itu tidak lagi 1,5 atau 2 juta, harus UMR. Dan saya tahu bahwa mayoritas guru honorer itu latar belakangnya pasti Nahdlatul Ulama. Kebanyakan itu guru PAUD. Jadi itulah yang kemudian kenapa kami sampaikan secara terbuka, dan itu merupakan hal bagian dari komitmen kami berdua, saya dan Bang Dul, kalau ini kemudian kami mendapatkan amanah. Dan yang lain yang penting adalah bagaimanapun dengan undang-undang mengenai pondok pesantren, kemudian juga ada perpresnya, turunannya sampai hari ini belum ada pergub atau perda yang mengatur supaya kalau kemudian ada pendanaan untuk pondok pesantren maupun sekolah-sekolahnya itu ada payungnya.
selama ini kan nggak ada payungnya. Sehingga dengan demikian kami kalau memang nanti mendapatkan amanah, ini akan kami inisiasi. Karena memang terus terang undang-undang mengenai pondok pesantren dan juga perpresnya saya termasuk yang menyiapkan Pak Kiai. Jadi saya tahu, saya cek ternyata turunannya di Jakarta itu belum ada perda maupun pergubnya. Lebih baik perda supaya dia berjangka panjang, dan ada komitmen juga dari DPRD mengenai hal itu. Yang berikutnya yang juga penting, karena seperti yang disampaikan Pak Kiai tadi mengenai radikalisme, kita harus melakukan moderasi terhadap cara pendidikan kita kepada siswa didik kita mulai dari kecil. Saya terus terang bersyukur sekarang kelompok-kelompok yang merapatkan antara nasionalisme dan agama, terutama agama Islam ini, sekarang sudah sangat terbuka, dan menurut saya gerakan ini kita bisa fasilitasi, dan terutama nanti juga di lapangannya betul-betul harus bisa diwujudkan Pak Kiai. Sebab jangan sampai terjadi kurang lebih 15-20 tahun yang lalu, mohon maaf para Kiai NU tiba-tiba punya partai, berlomba-lomba masuk di partai, masjidnya ditinggalkan di Surang Rai, diambil orang lain. Itu tidak boleh terulang lagi. Jadi saya nggak perlu ngomong, Pak Kiai sudah nangkep lagi. Nah, itulah yang kami sampaikan sebagai pembuka, karena wartawan banyak nanti kutipannya bisa salah. saya terima kasih Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan temui warga Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara kemarin. Ia diminta warga untuk membuat rumah sakit umum daerah di wilayah Penjaringan. Permintaan ini disampaikan warga karena kebutuhan layanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat tak terpenuhi hanya dengan keberadaan puskesmas sebagai layanan kesehatan penunjang. Untuk mengakses layanan kesehatan seperti RSUD Koja, warga Luar Batang harus menempuh jarak 10 km. Ini ada rumah sakit daerah untuk golongan menengah bawah yang mudah, dan minta pelayan BPJS jangan menganaktirikan warga yang tidak mampu, kira-kira begitu ya. Terus ibunya menyampaikan ada lahan kosong di daerah Waduk Pluit yang nanti kita hitung, kita lihat, mudah-mudahan ke puskesmas silahkan. Bagi mereka yang betul-betul emergensi, Pak RW bilang ini ibunya harus dirawat di rumah tapi udah nggak bisa gerak, kira-kira gitu ya. Nanti ada layanan dokter yang datang ke rumah rutin, dibayarin oleh gubernur, oleh Pemprov Provinsi Jakarta, dan bawa obat dan lain sebagainya. Insya Allah program ini membuat angka harapan hidup warga lansia Jakarta bisa jauh lebih panjang. Yang tadinya 10% PP1, sekarang nanti akan saya pangkas menjadi hilangkan nolnya, jadi tinggal 1%. Sebenarnya saya bukan bahas sekarang, saya dalam debat saya sudah sampaikan. Lihat di sesi terakhir, ya. Jadi itu tujuannya adalah untuk meningkatkan daya beli, ya. Terus memberikan keringanan, ya. Bukan memberikan beban kepada rumah-rumah makan, apalagi yang UMKM, supaya mereka bisa membuka lowongan pekerjaan, meningkatkan omsetnya, daya beli juga menjadi tidak berat, ya. Diharapkan ekonomi kembali menggeliat. Yang tadinya 10% PP1, sekarang nanti akan saya pangkas menjadi hilangkan nolnya, jadi tinggal 1%. Dan untuk take away dan hal-hal yang rumah makan di pinggir jalan itu 0%. Di antara banyak sumber informasi, kami
layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.